Para investor MBG atau pemilik dapur MBG ini ngamuk. Mereka tuh menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional atau BGN, operator program MBG. Kira-kira kenapa ya? Pada 8 Juni lalu, sejumlah investor SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah 3T itu menggeruduk kantor pusat BGN di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari Anjas Pramono selaku Wakil Sekretaris APGI 3T, Martin Investor SPPG di perbatasan Indonesia-Malaysia, serta sejumlah investor lain dari berbagai daerah. Dalam aksi tersebut, salah satu investor bahkan sempat berteriak meminta pertanggungjawaban pimpinan baru BGN. Mereka itu mengaku telah menyelesaikan pembangunan dapur dan fasilitas pendukung sejak akhir 2025. Namun, hingga kini dapur yang dibangun belum memperoleh kepastian operasional. Kedatangan mereka ke kantor BGN itu bertujuan meminta kejelasan terkait kelanjutan program. Sebab investasi yang telah dikeluarkan bernilai sangat besar sementara fasilitas yang dibangun itu belum dimanfaatkan. Para investor juga mengaku kebijakan di lapangan menjadi tidak jelas setelah pejabat yang sebelumnya tuh memberikan komitmen tersandung kasus hukum. Akibatnya izin operasional yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung diterbitkan. Kerugian diklaim para investor pun mencapai angka fantastis. Salah satu investor di Sukabumi aja mengaku mengalami kerugian sampai 218 miliar rupiah. Sementara Martin dinunukan mengaku telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk membangun 6 titik SPPG. Sebelumnya, BGN ini menjanjikan penggantian biaya pembangunan sekitar 1,5 miliar rupiah per unit SPPG yang telah selesai dan lolos verifikasi. Karena itu, banyak investor tuh yang berani menggunakan dana pribadi untuk membangun fasilitas lebih awal. Nah, akar persoalan ini tuh bermula pada awal hingga pertengahan 2025. Saat itu BGN tuh gencar mencari mitra swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur MBG terutama di wilayah 3T. Karena pembangunan ribuan titik secara bersamaan membutuhkan biaya yang besar, digunakanlah skema dana talangan dari investor. Investor diminta membangun dapur, instalasi air, listrik, hingga ruang penyimpanan sesuai standar yang ditentukan. Sebagai imbalannya, biaya pembangunan itu dijanjikan akan diganti melalui mekanisme kerjasama jangka panjang. Investor itu juga disebut akan menjadi pengelola resmi pasokan makanan setelah dapur beroperasi. Namun di lapangan tuh muncul persoalan lain. Sejumlah investor tuh mengaku diwajibkan membeli perlengkapan tertentu dari vendor yang direkomendasikan oknum di pusat, mulai dari omprengan, tumbler, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Bahkan ada klaim bahwa sertifikasi dapur dapat terhambat jika tidak mengikuti rekomendasi tersebut. Setelah dana dikeluarkan, sebagian investor tuh mengaku barang tidak kunjung diterima atau dapur tuh tetap belum bisa beroperasi. Situasi tuh makin rumit setelah terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Manajemen baru disebut membekukan berbagai komitmen dan skema kerjasama yang dibuat sebelumnya. Alasannya karena skema tersebut dinilai memiliki persoalan prosedural dan membutuhkan peninjauan ulang. Di sisi lain, para investor tuh merasa sudah menjalankan seluruh kewajiban yang diminta. Mereka tuh telah membangun fasilitas, mengeluarkan modal besar, dan menunggu operasional berbulan-bulan. Karena itu mereka tuh menuntut kepastian hukum dan kejelasan nasib investasi yang telah dikeluarkan. Kasus ini tuh menunjukkan pentingnya tata kelola yang kuat dalam program berskala nasional. Sebab ketika komitmen investasi tidak ditopang regulasi yang jelas, pergantian pejabat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang perlu dilakukan sekarang tuh adalah audit menyeluruh terhadap seluruh proyek yang telah terbangun, verifikasi aset di lapangan, serta penetapan status hukum setiap kerjasama yang sudah berjalan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme kemitraan ke depan memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan tidak bergantung pada komitmen individu pejabat tertentu. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat ini tuh justru kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya tata kelola dan dugaan penyimpangan. Yuk kawal terus kasus MBG.